Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan saya di channelnya Kreator Sebagai Sobek. Apa kabar untuk sahabat-sahabat yang lagi menyaksikan video ini? Semoga masih sehat dan selalu semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari serta dilimpahkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berlanjut lagi berkegiatan di kebun buah teman-teman, karena prosesnya masih cukup panjang. Pemobatan belum selesai, juga untuk starter juga belum selesai. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi kegiatan di kebun buah dulu ya. Jadi sementara untuk kebun sawit itu belum bisa kita ke sana teman, karena posisi masih banjir, masih terendam. Dan kita tunggu dulu kepastian air apakah benar-benar sudah tidak akan naik lagi. Kalau sudah tidak naik lagi, baru kita akan lanjut untuk menanam sawit di perkebunan sawit. Nah, untuk perkebunan sayur sendiri teman akan saya pindahkan ke area kebun buah karena sini lebih aman, tidak banjir, yang jelas aksesnya lebih mudah, tidak menelusuri hutan lagi untuk sampai ke kebun sawit seperti kemarin teman-teman. Jadi sini lebih dekat, lebih aman aksesnya. Itulah kenapa saya pilih untuk berkebun sayur di bagian di daerah kebun buah ini. Oke, jadi selamat menyaksikan kegiatan saya selanjutnya. Semoga kalian suka. Bagi sahabat yang punya saran dan pendapat, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk melanjutkan kegiatan di kebun buah ini.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya tumbang juga. Jadi semuanya itu menyatu karena terikat oleh akar ini. Nah, jadi semuanya bergumpal, tidak mau jatuh. Padahal semua yang bagian dalam tadi sudah saya potong semua, sudah putus. Tapi dia tidak mau jatuh karena akarnya memang sangat banyak. Nah ini dia teman-teman, sangat banyak sekali akarnya. Juga yang ini masih melengket. Nah ini. Nah jadi mungkin akan kita tunggu besok dulu, nunggu dia benar-benar jatuh. Setelah itu baru kita cincang supaya dia semuanya jatuh ke tanah. Wah, alhamdulillah sekali bisa selesai satu rumpun. Nah, di sini sendiri juga sudah saya potong teman-teman. Dan ada beberapa batang saja yang belum dipotong, yaitu di pohon ini. Nah, pokok ini satu dan pokok ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Padat. Karena jatuhnya mau barengan, tidak mau satu-satu. Wah. Jadi ini harus kita apa ya? Harus kita cincang teman, benar-benar harus kita cincang. Karena di sini ada pokok duku teman, yang juga sudah cukup besar. Nah ini dia, ini ada pokok duku. Jadi sudah memang dulunya sepertinya sudah pernah patah, tapi sudah tunasnya itu sudah bagus sekali. Nah ini dia. Nah ini pokok duku teman. Sudah cukup besar. Sayang ini patah. Kalau nggak patah sudah sangat besar nih teman-teman. Nah jadi ini dia rumpukannya. Jadi harus kita bereskan benar-benar supaya tidak membunuh pokok duku yang satu ini. Alhamdulillah. Oke, jadi bersyukur sekali dapat menyelesaikan ya satu tumpuk ini. Bisa lega teman-teman. Nah masih sedikit lagi supaya memang benar-benar bersih. Berapa pokok lagi yang harus saya tebang menggunakan parang, karena pokoknya juga tidak terlalu besar, kecil.
Oke teman-teman, alhamdulillah. Nah tapi sayang, untuk yang pokok di sini tadi robohnya juga mendekati pokok duku yang masih hidup ini. Wah, nanti bagaimana caranya supaya pokok duku itu tidak terkena silapan api, jadi aman, tidak mati. Nah untuk pokok anak duku sendiri sebenarnya banyak teman-teman. Ini satu, nah ini juga satu, nah ini pokok duku, di sana juga satu. Tapi belum tahu bagaimana caranya supaya tidak mati, supaya tidak tersilap api. Wah, tidak terasa teman-teman, sudah cukup luas juga babatan. Jadi untuk hari ini kita babat saja teman-teman, tidak beraktivitas di shelter. Nah jadi di sini sudah mendekati perbatasan teman-teman, karena kita sudah berada di dekat tanah gundukan. Nah jadi ini adalah tanahnya, tanah gundukan teman-teman, naik. Nah jadi untuk tanah gundukan ini sendiri teman-teman, ini adalah dibuat jadi tanahnya ini adalah dibuat supaya menggunduk seperti ini. Yang membuatnya adalah orang teman-teman. Nah ini adalah parit. Nah jadi digali, membuat sebuah parit, kemudian untuk tanahnya itu digundukkan ke bagian sini teman-teman. Nah jadi untuk gundukan ini sendiri panjang teman-teman, cukup panjang, mencapai setengah kilo, mungkin lebih. Nah jadi di sana parit cukup besar, semua tanahnya digundukan ke sini. Nah jadi untuk tanah gundukan ini sendiri teman-teman, sebenarnya ini dibuat pada zaman PKI. Nah sejarahnya tanah gundukan ini dibuat pada zaman PKI, yang membuatnya adalah anggota PKI teman-teman. Nah jadi kenapa mereka menggundukan tanah seperti ini? Jadi ini adalah tempat mereka bersembunyi, berperang, memerangi lawan. Nah jadi mereka itu semuanya bersembunyi di dalam parit sini teman-teman. Nah jadi parit yang digali ini adalah tempat mereka bersembunyi untuk menyerang lawan dari arah Sungai Rawas. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk ke sana juga masih panjang tanah gundukannya, kurang lebih itu sekitar setengah kilo lebih. Nah, jadi cukup besar teman-teman paritnya. Memang adalah tempat mereka bersembunyi, berperang. Nah jadi di sini adalah tempat berperangnya zaman PKI teman-teman. Nah jadi seperti inilah jalur mereka untuk melewati. Untuk ke sana mungkin tidak tahu apakah ada camp atau bagaimana. Pokoknya ini adalah, kalau sejarahnya ini adalah jalur mereka melewati hutan ini untuk berlindung dari serangan lawan, dan juga tempat berperang teman, tempat mereka sembunyi waktu berperang. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi babatan kita sudah berada di dekat jalur PKI. Nah jadi mungkin bagi sahabat-sahabat warga Indonesia mungkin tahu untuk PKI, sudah mengerti. Nah mungkin untuk sahabat-sahabat dari negara lain tidak tahu, jadi PKI itu adalah gerakan pasukan komunis. Nah jadi dari sana teman-teman. Nah dari sudut kebun kita itu tanahnya gundukan, dari mungkin lewat dari kebun sekitar 40-50 meter itu mulai digali parit sampai melewati kebun kita hingga mendekati di dekat sungai di bagian sana teman. Ada sungai juga di depan sana, sungai kecil. Nah jadi ini adalah jalur mereka untuk berperang. Tapi tidak tahu di sini apakah ada yang mati tertembak atau tidak. Pokoknya saya nggak tahu sejarahnya, pokoknya tahunya ini adalah jalur mereka untuk berperang. Oke teman-teman, nah inilah jalur PKI untuk bersembunyi.
dan juga memerangi musuh. Nah, jadi seperti inilah jalurnya teman-teman. Disinilah tempat mereka berperang. Jadi arahnya ke sana, ke arah hulu, dan juga dari sebelah hilir kebun kita. Baiklah teman-teman, jadi untuk babatan hari ini sudah cukup luas karena video hari ini kita membabat saja teman-teman. Memang saya mau kejar babat dulu. Jadi nanti baru kita lanjut ke bagian shelter lagi. Nah, alhamdulillah sudah cukup luas mencapai ke dekat tanah gundukan, yaitu jalur PKI teman-teman. Nah, jadi ini tingginya itu sekitar 1,5 meter. Nah, tapi tidak tahu kalau lebih waktu pembuatan dulu mungkin bisa lebih teman-teman. Karena untuk paritnya sendiri itu, untuk lubang paritnya itu berada di sana. Sedangkan di sini adalah tempat tanahnya yang ditimbun. Nah, jadi mereka akan melewati jalur dalam parit untuk menelusuri ke arah hulu sungai. Nah, ini adalah sejarah teman-teman. Saya tahunya itu cerita dari Uma, dan Uma juga tahunya dari nenek. Dan nenek itu memang masih masih merasakan di zaman PKI. Nah, jadi sebenarnya cukup sadis teman-teman, cukup seram juga untuk daerah kebun sini. Makanya kemarin saya tuh tidak belum mau membuka di sini. Jadi kita tunggu waktu berbuah saja rencananya tuh, baru kita bersihkan, kita ambil buahnya saja. Tapi setelah mengalami proses kebun sawit kemarin terendam melulu, jadi mau tidak mau saya harus pindahkan kebun cabai, kebun sayur ke lokasi sini. Nah, jadi untuk sejarahnya sendiri jalur PKI, apakah ada yang mati tertembak di sini atau tidak, saya tidak tahu teman-teman. Pokoknya yang saya tahu ini adalah tanah gundukan ini dibuat pada zaman PKI, yang membuatnya adalah anggota PKI untuk mereka bersembunyi memerangi musuh dari arah Sungai Rawas. Itu saja yang saya tahu. Mudah-mudahan tidak ada yang masih tertembak sini teman-teman, karena ini bisa bisa seram juga. Nah, jadi ini sekalian juga perbatasan teman-teman. Oke, jadi terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton, dan yang belum dukung jangan lupa untuk bantu like, subscribe, dan komennya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis sang kreator. Oke teman-teman, nah inilah jalur PKI untuk bersembunyi dan juga memerangi musuh. Nah, jadi seperti inilah jalurnya teman-teman. Disinilah tempat mereka berperang. Jadi arahnya ke sana, ke arah hulu, dan juga dari sebelah hilir kebun kita.